masak, ya, badan kayak senarnya gitar, kemudian badannya bungkuk sampai kayak busurnya anak panah. Nggak kaget setan, cukup dilihat satu celah aja. Delokon tekon dilek mangan. Wis. Kalau sudah makanan yang masuk ke perutnya adalah makanan yang haram, buyar. Wis jarno, katanya setan. Wis biarkan. Ojo digudoh. Nanti akan menjadi nihil nilai ibadahnya dia. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kitab Zubat dikatakan wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa mawjin yuj'al. Ketaatan yang mana pondasinya dari satu hal yang haram. Ketaatan yang dilakukan oleh orang yang makan makanan yang haram itu seperti bangunan yang dibangun di atas gelombang lautan. Bisa kira-kira? Nggak mungkin. Sama. Tidak akan ada manfaatnya, nggak dunianya, nggak akhiratnya, nggak zahirnya, nggak batinnya. Orang yang ahli ibadah, tapi di sisi yang lain dia senang dengan makan makanan yang haram, nggak ada artinya. Sama percumanya dengan orang yang bangun bangunan di atas gelombang lautan di atas air. Bagaimana mungkin? Naruh pasir satu biji aja tenggelam, apalagi naruh bata, naruh semen di atasnya, naruh genteng, naruh pondasi, nggak mungkin sudah. Apapun bentuk ibadahnya kita akan menjadi percuma kalau kita nggak betul-betul peduli dengan paling afdolnya ibadah. Nah, dikatakan man tasaddaqa min haram au anfaqahu fi ta'atin. Barang siapa yang makan makanan yang haram, man tasaddaqa min haram, barang siapa yang bersedekah di jalan Allah tapi dari harta yang haram, atau dia menginfakkan harta itu yang haram tersebut dalam bentuk ketaatan, nyantuni anak yatim tapi dari hasil maling misalnya, bangun panti asuhan hasil perampok misalnya, fahuwa kaman yutahhir thawbahu bil baul. Itu sama seperti orang niat mensucikan bajunya tapi dengan air kencing, kepingin berbuat baik tapi caranya salah, alat yang dia gunakan nggak betul, maka nggak ada nilainya, percuma. Bersedekah baik tapi dari harta yang haram, salah caranya. Nyantuni anak yatim, bangun panti asuhan, tapi cara mendapatkan hartanya ngawur, nggak ngurus halal haram. Yang penting kan tujuan saya baik. Maaf, Allah dan Rasulullah sebagai syari' di dalam Islam itu tidak hanya mengajarkan kepada kita masalah niat, masalah tujuan. Tujuan saya kan baik, niat saya kan positif, selalu itu yang didengung-dengungkan. Seolah-olah dalam aturan, dalam syariat itu nggak ada aturan. Saya kan mau bangun panti asuhan, mau dari mana hartanya bebas begitu. Saya kan mau nyantuni anak yatim, terus dari mana dia dapatkan harta bebas begitu. Saya kan mau haji, terus dari korupsi boleh. Bersedekah, tapi dari cara yang mana? Dengan cara beradegan, pegangan tangan dengan yang bukan mahramnya, berpelukan dengan yang bukan mahramnya, cium-ciuman dengan yang bukan mahramnya. Saya mau tanya, dari mana itu dikatakan rezeki yang halal? Saya mau tanya, dari mana itu rezeki yang halal? Justru pekerjaan seperti itu lebih bahaya daripada tukang begal. Kenapa? Tukang begal sadar kalau apa yang dia makan adalah haram. Tapi kalau orang yang punya profesi beradegan dalam satu film atau dalam satu sinetron yang tentu adegan secara umum adalah adegan yang haram, dia menganggap itu halal. Kapan tobatnya ya? Kalau tukang begal karena sadar itu adalah haram, ada kemungkinan masih di kemudian hari dia sadar tobat. Kenapa? Ya, yakin dia salah. Lah kalau orang makan makanan yang haram dari profesi yang dilarang oleh Allah, kemudian dia merasa ini ada rezeki yang halal, kemudian apa? Nyantuni anak yatim, bagi-bagi sembako, ini dan itu, dia merasa sudah menjadi orang baik. Dia merasa rezekinya adalah halal. Kapan kira-kira orang tobat seperti ini?
Kapan orang seperti bisa tobat? Lawang dia ngerasa salah. Siapa yang bilang itu halal? Saya mau tanya, apa alasan dikatakan itu halal? Lawang nggak ngerampok loh. Maaf, pezina itu suka sama suka. Orang yang zina itu, ya maaf, pelacur dengan pelanggannya itu suka sama suka, terus halal. Apakah zina itu nunggu merkosa dulu baru dikatakan haram? Kalau suka sama suka halal. Apakah kita kalau megang tangannya perempuan yang bukan mahram tanpa izin itu haram? Tapi kalau dengan izin suka sama suka demi satu pekerjaan profesional dan seterusnya itu dikatakan halal, berubah hukumnya. Siapa bilang itu halal? Ini perlu. Ini perlu untuk disampaikan. Karena itu tak ada kan istilah artis tobat. Kemudian vakum dari entertainment. Loh, kenapa dikatakan tobat? Kalau dari profesi yang halal kenapa dikatakan hijrah? Kenapa dikatakan tobat? Rata-rata artis kalau sudah hijrah, sudah tobat, berhenti dari aktivitas perfilman. Kenapa? Dia tahu itu dari rezeki yang haram. Dia tahu. Lah kok ada orang ngomong, ya artis ngomong rezeki yang penting halal. Nih, man tasaddaqa min haram au anfaqahu fi ta'atin fahuwa kaman yutahhir thawbahu bil bawl. Enggak ada artinya itu. Enggak ada manfaatnya sama sekali, malah memperparah keadaan, mensucikan. Ya, bajunya dengan air kencing yang tadinya kotor malah menjadi najis. Lebih parah itu namanya. Dikatakan man taharra at-tahar, barang siapa yang bergegas untuk melaksanakan bersuci. Kita cepat-cepat wudu mau sholat. Kapan junub, maaf, kita langsung ke kamar mandi. Mau jam 11 malam, mau jam 12 malam, mau jam 1 malam, langsung mandi. Nggak nunggu nanti mepet subuh, langsung berangkat ke kamar mandi untuk angkat hadas, untuk mandi besar, mandi wajib. Wa tawarra'a 'anil najasat, dan dia jijik sama yang najis. Kalau jalan dicincing, apa namanya? Sarungnya, pakaiannya misalnya. Tawarra'a 'anil najasat wa huwa ya'kulul haram. Tapi dia makan makanan yang haram. Itu sama seperti maaf kata ulama, sama seperti anjing yang dia nggak pernah peduli dari mana dia makan, mau dolim sama anjingnya yang lain, mau dia makan bangkainya tikus, bangkainya kucing, tapi maaf kalau dia kencing gimana? Ngangkat kakinya. Aneh anjing ini. Dia makan nggak ngurus yang dimakan dari mana. Tapi kapan dia maaf kencing, ngangkang kakinya. Sama dengan orang yang dia kalau bertoharoh cepat, dia kalau sama najis jijik, tapi nggak peduli sama apa yang dia makan. Ya sama anehnya dengan anjing yang ngangkang ketika kencing, badal apa yang keluar dari kencingnya dulunya adalah dari makanan yang dari bangkainya tikus, bangkainya anjing, bangkainya kucing dan seterusnya. Aneh nggak? Anjing makan sesuatu yang nggak jelas dari mana. Yang namanya anjing tadi ya, nggak ada hukumnya. Mau nyolong ikannya orang misalnya, ya, mau nyolong kucingnya orang, mau makan bangkainya tikus, nggak ngurus. Tapi kapan kencing ngangkang? Aneh anjing ini. Kapan makan nggak ngereken, kapan nguyu, koyok wedi-wedi yo. Sama. Ibadah semangat. Nih. Taharoh berangkat sama najis jijik. Banyak orang sekarang nggak peduli sama najis. Banyak orang sekarang nggak peduli sama najis. Kalau jenengan nggak percaya, coba masuk ke toiletnya terminal ya. Tuh, banyak orang nggak percaya dengan nggak peduli sama najis. Ada orang semangat taharoh, kemudian anti sama yang najis, tapi nggak peduli sama apa yang dia makan. Waduh, ya sama dengan anjing tadi. Sama, waliyadzubillah min dzalik. Nah, dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ishtara thawban bi asyrati darahim." Barang siapa yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham, wa fiha dirhamun min haramin. Yang dari 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram, 9 dirhamnya halal. Cuman 1/9, 10%-nya tok yang haram. Yang 90% halal. Kemudian pakaian itu dia gunakan untuk sholat. Jangan berharap sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau 20% yang haram, 30% yang haram, 4/10 yang haram, separuh yang haram, apalagi semuanya haram.
Al-Imam Al-Haddad mengatakan kalau ada orang haji dari harta yang haram, kemudian dia bertalbiyah ketika ada di Mekah, labbaik Allahumma labbaik, maka akan dijawab oleh Allah, la labbaik wala sa'daik, zaduka haram wa rahilatuk haram. Enggak ada sambutan bagi kamu, enggak ada keberuntungan bagi kamu. Modalnya kamu berangkat ke sini haram, kendaraan yang kamu gunakan untuk beli tiketnya dari harta yang haram. Jangan heran kalau ada koruptor tanpa menganggap remeh, tanpa apa ya, tanpa artis misalkan ya. Tanpa, saya tidak bermaksud untuk mengucilkan, tidak, tapi qulil haq walau kana murra, sampaikan walaupun itu pahit. Makanya nggak heran kalau ada koruptor berangkat haji pulang nggak berubah tabiatnya. Ada artis berangkat haji, apalagi cuma umroh, berangkat haji kalau perlu, pulang nggak berubah, tetap terbuka auratnya, tetap main sinetron, main film, nggak berubah kebiasaannya. Kadang-kadang keluar dari mulutnya juga nggak baik. Jangan heran, kenapa? Dari harta yang mana yang dia gunakan sebagai modal hajinya? Dari harta yang halal. Koruptor halal, menjadi artis gajinya halal. Ada siapa bilang itu adalah halal? Jangan bangga kalau punya anak jadi artis. Jangan bangga punya anak jadi artis. Banyak orang tua sekarang bangga kalau punya anaknya jadi artis. Kenapa? Naik taraf kehidupannya. Karena anaknya terkenal, orang tuanya ikut terkenal. Kalau anaknya kaya, ikut kaya. Dunia, akhirat, siji urusannya. Siapa bilang itu adalah harta yang mainnya Islami kok? Mana ada sinetron Islami? Gak payu sinetron Islami. Judulnya tetap Islami, tapi tetap ada pacaran di situ. Ada adegan mesra, pasti sudah. Santri apa misalnya? Tetap isinya begitu. Walaupun kudungan, kok lek ngapel di masjid, tarawih, witir, budal bareng, itu tetap haram hukumnya. Itu kan propaganda sebetulnya untuk mengaburkan hukum bagi anak-anak muda yang sudah terlanjur akrab dengan sinetron daripada akrab dengan ilmu agama. Ngefans kepada artis daripada ulama, sehingga lek ini berarti gak apa-apa, namanya anak muda. Pemahaman ilmu agama nggak ada, terbawa arus dengan judul, kemudian seolah-olah itu menjadi adegan yang halal semuanya. Nggak ada. Nah, selain ibadah percuma apa? Doa nggak diijabah. Doa nggak diijabah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu warda, seorang sahabat pernah minta kepada Nabi, ya Rasul, doakan saya dong, biar doa saya ini mustajab. Maka Rasulullah tidak serta-merta mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajab dakwah. Perbaiki dari mana kamu makan, maka otomatis doamu menjadi doa mustajab. Nah, kalau kita ini doa nggak didengar sama Allah, nggak dijabah oleh Allah, puri. Ya, doa nggak dijabah, nggak dipenuhi, nggak dijawab sama Allah, marah, ngambul. Yang lebih pantas Allah yang ngambul sama kita. Yang lebih pantas kita. Ya, Allah murid sama kita. Lalu kita yang salah, kok kita yang murid. Dari mana kita makan? Seharusnya kita koreksi itu adalah kita, bukan kita mengkoreksi Allah loh. Katanya ud'uni astajib lakum, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya cuma minta inovat tok, gak kayak pirang tahun. Lah. Pirang tahun tadi itu apa yang dimakan? Manusia itu nanti ada di hari kiamat tidak bergeser kakinya sedikit pun ada di akhirat di hari kiamat, kecuali Allah hisab kepada dirinya 4 hal. An ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya sudah diamalkan seberapa jauh. An jasadihi fima ablah, tentang tubuhnya, badannya, jasadnya, dia buat usang, dia buat tua dengan apa. Kemudian apa? Semuanya ditanya satu-satu. Tapi kalau sudah an malihi min aina akhadha wa fima wada'ah. Tapi kalau sudah ditanya tentang harta, 2 pertanyaannya. Didapat dari mana, digunakan untuk apa? Lebih berat. Lebih berat. Hisabnya harta itu lebih berat daripada hisabnya ilmu.
daripada hisabnya umur, an umrihi fi ma'afna, daripada hisabnya jasad, an jasadihi fi ma'ablah. Nah, pernah Rasulullah SAW menceritakan ada seseorang, kalau dari segi penampilan seperti sufi, penampilannya cuek, orang yang banyak atau sering menjadi musafir, berdebu tubuhnya, rambutnya awut-awutan, kemudian minta doa ya Rabb sambil teriak-teriak. Kemudian Rasulullah negur, gimana? Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram, dia pakai pakaian dari harta yang haram, kenyang dari harta yang haram, bagaimana mungkin doa seperti ini akan diterima, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat, itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana dengan keadaan kita? Karena itu perlu sangat perlu kita mengkoreksi diri kita. Kemudian resiko atau akibat daripada harta yang haram itu adalah rusak akhlak. Kalau tadi dikatakan barang siapa makan makanan yang halal otomatis taat, tapi sebaliknya man akal haram asad jawarihu husya'a am aba alima am lam ya'lam. Kalau orang itu makan makanan yang haram, otomatis badannya akan maksiat. Suka nggak suka, mau nggak mau, dia tahu atau nggak tahu. Bukan berarti kalau kita makan makanan yang syubhat, memang ketika kita makan makanan yang syubhat nggak langsung dosa, tapi jangan dianggap nggak ada efek sampingnya di kemudian hari. Saat itu dia nggak langsung berdosa, suatu saat dia akan berdosa. Itu adalah keniscayaan. Kalau enggak mungkin kita dilarang dari perkara yang syubhat. Kalau ternyata nggak ada efek sampingnya, karena ada efek sampingnya makanya dilarang kita oleh syariat. Jangan deket-deket dengan perkara syubhat. Kenapa? Memang saat itu kamu nggak apa-apa, tapi suatu saat asad jawarihu sya'am aba alima am lam ya'lam, baik dia tahu itu kemaksiatan atau tidak, dia sadar itu maksiat atau tidak, dia maksiat dengan pengetahuannya atau dia maksiat dengan kebodohannya, baik dia makan itu tahu kalau itu adalah makanan yang haram ataukah tidak, sama, tetap akan ada efek sampingnya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu mengatakan, i'lam annal qalba yudlam bi aklil haram. Hati ini bisa menjadi gelap karena sebab makanan yang haram. In sya'ura bih au ma sya'ura bih la budda lahu minadh dhulmah. Mau dia terasa kalau hati ini gelap atau tidak, tetap yang namanya hati pasti gelap karena sebab makanan yang haram. Karena itu dalam tafsir kalla barrana ala qulubihim bima kanu yaksibun, artinya apa? Maka yaksibun adalah maka yakulunal haram. Hati ini akan ternoda dengan titik-titik hitam karena sebab perbuatan mereka. Apa perbuatan mereka? Ulama tafsir mengatakan adalah ma yakuluna al haram, apa yang mereka makan dari harta yang haram, atau dari bahan baku yang haram, atau dari cara muamalah yang haram. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in beliau mengatakan, ketahuilah bahwa gelapnya hati itu adalah dari perkara yang haram. Kemudian beliau mengatakan perkara yang haram itu tergantung keyakinan kita. Ada gambaran begini. Ada fulan itu niat nyolong roti misalnya. Niat nyolong roti. Ketika dimakan ternyata rotinya dia sendiri. Halal apa haram? Haram. Sama seperti seorang laki-laki niat memperkosa seorang perempuan, ternyata istrinya sendiri. Halal apa haram? Haram. Haram itu bukan hukumnya apa yang menjadi kenyataannya, tapi apa yang dia yakini. Kok tetap dilanggar, kok tetap dilancangi, maka itulah yang memberikan dampak haram sehingga hati menjadi gelap. Jelas ya? Sebaliknya, kalau ada orang niat memakan rotinya dia sendiri, ternyata rotinya orang lain, halal apa haram? Halal. Kenapa? Dia nggak niat nyuri.
Seorang laki-laki niat menggauli istrinya, kok ternyata salah kamar. Halal atau haram? Halal. Tapi waktunya menjadi waktu syubhat, ada urusan yang lain nanti. Tapi tidak berimbas kepada hukum dosa serta merta. Jadi yang paling penting ketika kita ingin memakan sesuatu atau bermuamalah dengan orang lain, kalau sudah ada keraguan, jangan coba-coba kita melanggarnya. Kenapa? Hati-hati. Kadang-kadang nilainya besar, nominalnya gede. Jangan tertipu dengan itu, jangan tergiur dengan itu. Kenapa? Kapan kita langgar, kapan kita ngelancangi sebelum tahu ilmunya, bahaya. Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika beliau menjadi khalifah, ada 2 orang penjual dengan pembeli cekcok ada di pasar kota Madinah. Setelah diselidiki, setelah diteliti, ternyata di antara keduanya ini ada yang nggak paham hukum riba, hukum muamalah nggak ngerti. Maka beliau mengatakan, la yabi' bi suqina wa la yashtar man lam yatafaqah fa inna man lam yatafaqah akala riba wa huwa la ya'lam. Mulai sekarang nggak boleh orang itu kalau nggak ngerti ilmu fikih muamalah melakukan yang namanya jual beli. Kenapa? Orang kalau ngerti ilmu fikih muamalah makan riba tanpa dia tahu. Jadi yang masuk pasar kota Madinah ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah harus orang yang ngerti. Walaupun bukan ulama, ilmu itu bukan kewajiban untuk menjadi ustadz, kiai, enggak. Ilmu itu menjadi kewajiban buat kita untuk melangsungkan kehidupan kita. Al-Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alih bil ilm. Orang yang kepingin sukses dalam urusan dunia butuh kepada ilmu. Ini kenapa? Kalau kita sukses dalam urusan dunia tapi gagal untuk mendasarinya dengan ilmu agama, jangan-jangan cuma di dunia atau akhirat kita enggak sukses di dunia tapi enggak sukses di akhirat, enggak beruntung di akhirat, atau jangan-jangan rugi dunia rugi akhirat, waliyadzubillah. Karena itu menjadi kewajiban buat kita. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, la yajuzu lanal iqdam, tidak boleh kita ngelancangi beramal sesuatu yang kita enggak tahu apa ilmunya, apa hukumnya. Kita nggak tahu caranya sholat, tahu sholat. Kita nggak tahu caranya wudhu, tahu wudhu. Nggak boleh. Sebagaimana kita nggak boleh melakukan hal demikian, kita nggak boleh melakukan jual beli sebelum kita tahu ilmunya. Makanya ketika talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kemudian ada hadis yang lain, talabul halali faridatun ala kulli muslim. Itu ulama hadis gandeng, talabul ilmil halal wal haram faridatun ala kulli muslim. Mencari atau menuntut ilmu yang dengan ilmu itu kita tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Contoh, saya kasih tahu contoh beberapa kesalahan elementer, kesalahan yang mendasar tapi dalam urusan muamalah, bukan dalam urusan ibadah. Kadang-kadang kita bertamu ke rumah orang. Bertamu ke rumah orang. Kemudian disajikan makanan, minuman di hadapan kita. Jelas ya? Sahibul bait masuk ke dalam. Tahu-tahu ada tamu yang lain. Ketika tamu ini masuk, kita lagi makan, enak, minum, enak. Kadang-kadang kita gimana? Mempersilahkan ya. Monggo. Apa hukumnya itu? Nggak boleh. Kecuali kita mendapatkan izin daripada sahibul bait. Satu. Contoh yang kedua. Biasanya kita hadir haul. Kita hadir haul. Kemudian kita bawa wadah nasi kebuli, dimasuk dalam wadah itu. Padahal banyak yang di belakang belum dapat misalnya. Atau itu bukan bisa, begitu dapat langsung dimakan bil barokah, langsung kerawut, masuk sudah. Masuk ke gelasnya aqua, bawa pulang biar barokah. Iya, yang di rumah biar dapat bagian juga. Itu diafah, itu jamuan, bukan hadiah. Kalau diafah, jamuan harus dimakan di tempat, boleh dibawa pulang kalau kita dapat izin daripada sahibul bait. Atau kalau itu adalah makanan sisa, sekiranya sahibul bait sudah berpaling daripada ini. Kalau sahibul bait, iya ini makanan sisa, sahibul bait sudah berpaling daripada ini, boleh kita bawa pulang tanpa izin. Sekiranya sahibul bait ridho, halal. Ini enggak, baru datang si anget, daging si panas, langsung bleng baru makan setelah itu. Dibawa pulang, biar apa? Anak istri dapat, ngasih rezeki yang haram. Saya nggak tahu hidup di mana, ngomong nggak tahu. Hidup di Halmahera kita, hidup di Lembah Bali, Papua sana kita nggak ngerti. Bukan nggak tahu, nggak mau tahu, kita nggak mau belajar. Karena itu penting sebetulnya, ilmu muamalah ini sangat penting. Ini contoh yang lain ya. Kita sering pakai sandalnya orang lain, dianggap enteng. Ini eman beb lah sandalku kulit ya.
Itu sandal jepit ini. Loh, kalau kita nggak dapat izin, bahkan kita nggak tahu siapa yang punya, itu karena sebab ketiadaan daripada sifat warok. Contoh lain, ini bab muamalah bukan dalam bab ibadah, tapi jangan dianggap urusan kita dengan Allah hanya urusan ibadah. Contoh yang lain adalah duduk di sepeda motornya orang lain, apa meneh dijagrak miring, dilunggui pisan. Sebagaimana kita panjenengan nggak seneng kalau sepeda motor diduduki orang lain tanpa izin, ya jangan duduk di atas sepeda motornya orang lain kalau kita nggak tahu siapa yang punya atau kita nggak dapat izin, kita nggak tahu yang punya gitu atau enggak. Ini urusan dibahas dalam bab muamalah sebetulnya. Contoh yang lain, saya punya gelas air mineral 1,5 liter, sudah saya minum sisa 0,5 liter. Jenengan punya gelas masih utuh 1,5 liter, saya tuker, riba apa bukan? Riba. Kenapa? Makanan atau minuman adalah termasuk barang ribawi, ditukar. Lain kalau saya ngasih hadiah, kemudian karena saya kasih hadiah panjenengan ngasih hadiah kembali kepada saya, nggak ada masalah. Ini nggak ya, botolnya masih penuh airnya ya, saya mau keluar kota ini ijol kok. Barang ribawi boleh diperjualbelikan asal setara timbangannya, 1,5 liter 1,5 liter. Jelas ya? Ini enggak, sudah sisa 0,5 liter, mau keluar kota misalnya kan, tuker sesuatu yang remeh tapi dibahas dalam syariat. Sesuatu yang dibahas dalam syariat jangan dianggap remeh. Kenapa? Itu masuk ke perut loh itu. Bukankah dari muamalah sesuatu itu masuk ke perut? Bukankah dari muamalah sesuatu itu masuk ke perut? Berarti itu perkara yang penting. Kalau nggak penting nggak dibahas dalam syariat. La ta'kulu amwalakum la ta'kulul amwala bainan amwalan nasi bil batil. La ta'kulu amwalan nasi bainakum bil batil. Jangan kamu makan hartanya orang lain, memanfaatkan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Apa dengan cara yang batil? Tidak kita tahu apakah ridho ataukah tidak. Tidak kita tahu apakah dia ridho atau tidak. Apa bil batil? Kita nggak tahu hukumnya bagaimana. La yajuzu lanal iqdam fi syai'in minal ibadat wal muamalat, kata Imam Al-Ghazali. Enggak boleh kita ngelancangi berbuat sesuatu dalam urusan ibadah atau dalam urusan muamalah sementara kita nggak tahu hukumnya. Sama itu sebetulnya. Penting itu bab muamalah. Ya. Yang sering kita tanya justru bab muamalah bukan bab ibadah sebetulnya. Kenapa? Itu paling pentingnya ibadah. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan dikasih selamat kita. Ya, Allahumma razukna rizqan halalan la tu'adzibna alaih. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal yang Engkau tidak mengadabnya, ya, yang Engkau tidak menyiksa kami karena sebab rezeki tersebut, yang Engkau bahkan tidak menghisapkan, tidak memperhitungkan daripada apa yang kami dapat dari rezekimu ya Allah nanti ada di akhirat. Mudah-mudahan apa yang salah Allah ampuni dari kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkenan, Allah sudi untuk memberikan maghfirah, ridha kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana wa bima 'allamtana